Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini hari ke berapa bulan Ramadan? Hari ke-6 kita masih tetap diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, hari yang ke-6. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap dilimpah luahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga sampai kita semua sebagai pengikutnya. Anak-anakku yang berbahagia dan mudah-mudahan selamanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bapak sebagai guru di bidang seni budaya, ini mata tadi katanya Ustadz dadakan, betul. Ya, kalau saya dikatakan Ustadz boleh, karena Ustadz itu dalam bahasa Arab guru artinya. Ya, itu guru artinya. Ya, guru itu bisa di bidang apa saja. Ya. Tetapi kalau kiai itu akan menyangkut kepada hal tentang agama. Orang yang mengajarkan bikin bolu itu juga Ustadz bolu. Betul. Orang yang mengajarkan membengkel motor itu juga Ustadz bengkel. Gitu ya, seperti itu. Ustadz itu dalam bahasa Arab itu adalah guru. Nah, di sini juga saya sebagai guru seni dan budaya di SMA Karangnunggal ini akan berupaya bagaimana menjelaskan Islam dalam perspektif agama Islam. Apa salah ya? Seni dalam perspektif agama Islam. Ya. Di sini adalah kita sebagai atau berada di lingkungan akademisi, ya. Tentunya ini tidak lepas dengan metodologi. Maka sebelum saya membahas tentang seni dalam perspektif agama Islam, mari kita buka dulu kosakatanya, atau mungkin dalam bahasanya apa ya? Membedah kata-kata ini dari judulnya itu, ya, apa? Bukan kajian teori ya. Nah, kita terjemahkan dulu aja dulu. Ya. Yang pertama kata seni. Ya, apa itu seni? Nah, seni merupakan suatu pengalaman batin seseorang, pengalaman intrinsik seseorang, baik itu yang bersifat indah ataupun tidak indah, ya, yang dituangkan pada sebuah media untuk membangkitkan pengalaman batin, pengalaman intrinsik orang lain. Nah, itu adalah seni.
seni itu akan berkaitan dengan keindahan ataupun bukan dengan tidak keindahan. Tidak semuanya yang indah-indah itu seni. Tidak semua yang tidak indah juga seni. Yang kedua, kata perspektif. Kalau perspektif itu adalah cara pandang. Ya. Nah, ini di sini cara pandang saya tentunya. Mungkin akan berbeda dengan cara pandang orang lain. Kenapa? Ini berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Akan berbeda pandangan seni, perspektif orang lain dengan saya. Pandangan Anda dengan pandangan saudara akan berbeda karena di sini akan dibedakan tingkat kemampuan pengetahuan, termasuk di sini tentang agama. Ya, di sini adalah agama Islam. Tentunya agama Islam itu adalah agama yang rahmatul alamin. Alhamdulillah, kita semua di sini mudah-mudahan diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku dengan beragama Islam. Anak-anakku yang berbahagia dan mudah-mudahan selamanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai kitab pedoman utama di dalam kehidupan. Sesungguhnya merupakan lautan hikmah dan pelajaran yang tak terkira dari tepi dan dasarnya. Maaf, Bapak bukan menyamakan, tapi di sini adalah kiasan. Laut itu yang sangat luas, kita lihat bagaimana kulitnya itu laut, permukaannya itu laut, tapi ujungnya kita tidak terlihatan di mana ujung laut. Apalagi dasarnya itu laut, tentu memerlukan suatu pengetahuan. Di laut itu banyak kehidupan yang tidak kita ketahui. Kalau ingin mengetahui bagaimana kehidupan dan keindahan yang ada di dasar laut, kita memerlukan suatu pengetahuan dan juga kita memerlukan suatu keterampilan. Bagi orang yang dapat menyelam ke dalam laut, insya Allah akan selalu bersyukur melihat betapa indahnya laut. Betapa indahnya kehidupan di dalam laut. Karena dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Tadi Bapak katakan Al-Quran adalah sebagai pedoman dalam kehidupan. Ketika kita dapat memahami Al-Quran, ketika kita dapat menjalankan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu adalah tuntunan hidup, tuntunan kehidupan. Insya Allah akan hidupnya bermakna dan kehidupannya juga akan bermakna. Dan akan merasakan bagaimana indahnya kehidupan berdasarkan Islam. Tentu itu juga memerlukan suatu pengetahuan. Itu juga memerlukan suatu ilmu. Ya. Seperti itu. Ya.
tujuan dari materi seni dalam perspektif agama Islam pada kali ini, kenapa harus Bapak berikan? Ini mudah-mudahan dapat memberikan sebuah pandangan tentang perspektif Al-Quran dan hadis terhadap seni. Sehingga dapat memberikan pencerahan, pengetahuan tentang seni, agar kiranya dapat membuka wawasan dan cara pandang baru tentang seni dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari menuju makhluk Allah yang lebih paripurna, menuju paradigma yang seutuhnya, yaitu Islam yang rahmatul lil alamin. Kalau kita berbicara seni, seni merupakan suatu bagian dari sisi manusia yang mengaktualisasikan nilai-nilai estetis. Demikian juga seni, seseorang dapat merasakan keindahan, ketenangan, kehangatan, kerinduan, kesahduan, dan juga keheningan. Betul apa tidak? Anda sedang gelisah, lebih baiknya baca Al-Quran. Betul. Tapi jarang ya. Jarang. Dengarin musik. Hilanglah kesahduan Anda, kesedihan Anda. Apakah itu bisa menjadi fungsi? Bisa kan? Ya. Anda sedang galau, ya, mendengarkan musik. Betul. Sehingga jiwa-jiwa ini menjadi tenang. Ya, seperti itu. Sehingga ketika jiwanya telah tenang kembali, tidak akan berbuat yang bukan. Nah, di sini seni, karya seni ini dapat mencegah dari keburukan. Ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan. Karena kenapa? Karena kalau kita otak kita, rohani kita sedang kacau, maka akan berbuat yang tidak, bahkan akan menjerumus ke hal-hal kejelekan. Nah, suasana batin yang penuh dengan ketenangan, kehangatan, kerinduan, kesahduan, dan juga keheningan itu sangat dibutuhkan sekali dan merupakan dambaan bagi para pencari Tuhan. Nah, ini dambaan bagi para pencari Tuhan. Dan kita di dunia ini akan mencari Tuhannya nanti, suatu hari nanti, di hari setelah kita meninggal. Maka kita sekarang menyusun bekal, menyiapkan bekal-bekal untuk mencari Tuhan kita. Ya, mata kelamun ayanu maut, mudah-mudahan kan gitu ya. Betul, diterima amal Islam, amal kebaikannya, kan gitu ya. Untuk bekal di hari nanti kemudian. Ya. Nah, di sini kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya pernah mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan jiwanya akan kering. Dan barang siapa yang jiwanya kering tidak bergerak oleh musik merdu, maka boleh dikatakan tabiatnya sudah rusak dan tidak ada obatnya. Ya. Juga dalam kitab itu juga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa permainan musik yang
permainan musik itu dapat memperhalus budi pekerti anak-anak maupun perempuan. Ya. Dan akan lebih baik daripada menjalani hubud dunia atau tidak suka juhud, ya, menjalani juhud, tidak suka terhadap dunia. Ini perlu kita sadari, perlu kita pahami. Ya, saya memang tidak suka dengan seni, saya katakan bohong. Ya, Anda mendengar alunan musik, pasti badan Anda sedikit-sedikit akan ikut bergerak. Berarti kalau merajuk pada kata Imam Al-Ghazali, Anda ketika mendengar musik, alunan musik, badan Anda, tubuh Anda bergerak walaupun hanya kaki, berarti hati Anda tidak kering. Betul. Ya, seperti itu. Nah, Anda ke sini pakai busana seperti ini juga adalah merupakan suatu produk dari sebuah kesenian. Ya. Nah, aya nu ngatakeun, Pak, ini teh pakaian muslim. Ya, karena dipakainya oleh orang muslim. Ya. Daku orang penganut agama lain juga ada yang memakai. Ya. Nah, seperti begini anak-anak, tuan-tuan dan nona-nona berjualan tidak pakai celana, bagaimana hukumnya? Ngananawan gitu ya. Iya. Berjualan adalah kewajiban untuk mencari rezeki Allah. Betul. Anu teu meunang mah berjualan teu make calana. Nah, eta meureunnan kulantaran manusia hidup ini harus menutupi orang. Jadi teu meunang jualan teu make calana. Nah, demikian juga dengan berkesenian. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya berkesenian. Ini saya lanjut mengutip dari Dr. Quraish Shihab. Dia mengatakan bahwa seni adalah sebuah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dari manusia yang menghasilkan tata laku manusia yang mengandung sebuah nilai keindahan. Seni ini lahir dari sisi yang paling dalam dari diri manusia dan terdorong oleh kecenderungan kepada sesuatu yang indah, apapun jenis keindahannya. Sehingga kalau Bapak merajuk dari beberapa pendapat tadi di atas, ya, sangatlah jelas bahwa seni ini adalah sesuatu yang hakiki, yang paling dasar dari manusia. Dan hanya dimiliki oleh makhluk Allah, ya, yang satu-satunya, yaitu manusia itu sendiri. Seni ini timbul dari diri manusia dan merupakan aktualisasi diri dari rasa dan perasaan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Maka bisa dikatakan bahwa seni ini adalah fitrah ilah. Ya, seperti itu. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa seni ini merupakan suatu yang hakiki, yang paling dasar dari manusia. Ya. Dan juga seni ini timbul dari diri manusia dan merupakan
aktualisasi dari rasa juga perasaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjaminnya bahwa tidak ada yang salah dengan nilai-nilai ya seperti itu. Sehingga seni ini kalau tahu teorinya, ya, kalau tahu apa namanya pada hakikatnya, ini juga dapat menimbulkan, dapat menumbuh suburkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh begini, ya. Kita pergi ke suatu tempat yang sangat indah, lamun cek bahasa ini meureunana tadabur alam, bener tuh ya, tadabur alam. Tujuan tadabur alam itu supaya kita dapat bersyukur, ya. Kita abadikan momen yang Anda lihat yang sangat indah itu lewat potret, dipoto lewat HP. Itu foto. Karena yang punya HP dengan teknologi fotonya. Ya. Dia lihat kembali. Subhanallah, ini sungguh indah sekali ciptaan Allah. Itu juga ibadah. Ya. Atau tidak punya foto, tidak punya kamera, tetapi dia pintar menggambar. Dia gambarkan apa yang dia lihat ketika dia melakukan tadabbur alam. Dia gambarkan, dia lukiskan. Sama hasilnya seperti yang dengan teknologi. Ya. Maka kadang-kadang kalau tidak tahu esensi dari menggambar, esensi dengan foto dapat bisa membedakan, bisa salah kaprah. Gambar mah seperti ini, fotonya seperti ini. Tapi kalau tahu tujuan dari foto itu adalah memindahkan objek. Kalau foto mah dengan teknologi, kalau menggambar mah dengan manual, dengan kemampuan skill orang tersebut. Apa bedanya Anda memotret dengan Anda memoto? Sama-sama memindahkan. Ya, memindahkan objek. Nah, sehingga kalau kita merajuk kepada bagaimana Pak seni ini menurut Al-Quran yang selamanya yang selalu menjadi pertentangan dan perdebatan. Maka Bapak jawab ada dua kelompok. Ada yang satu yang memperbolehkan, ada yang satu tidak memperbolehkan. Di sini seimbang. Ya. Yang memperbolehkan juga dalilnya kuat, yang tidak memperbolehkan juga dalilnya kuat. Jadi sama-sama kuat karena ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini kalau yang kelompok yang memperbolehkan, dia mengambil dalil di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Hampura ada bapak mah lain guru agama, jadi itu bisa ngaji. Bios. Bisi salah tajwid. Nah. Ya, bisi salah tajwid. Hampura.
Yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 30. Dari ayat ini dapat kita jelaskan tentang fitrah, di mana posisi seni adalah sebagai fitrah dari diri manusia dan itu tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Ya. Karena kalau saya katakan seni itu berkembang ketika manusia itu ada. Karena seni ini akan melengkapi kebutuhan kehidupan manusia. Karena ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, kenapa? Kalau berbicara tentang seni akan berbicara secara luas. Seni tidak terbatas pada seni musik. Seni tidak terbatas pada seni rupa, seni tidak terbatas pada seni gerak, seni tidak terbatas pada seni drama maupun seni sastra. Ini sangat luas sekali. Nah, ketika seni-seni itu dijalankan untuk menjalankan atau menjalankan kebaikan, menjalankan amal ma'ruf dan juga nahil mungkar, maka seni itu diperbolehkan. Seperti kata celotehan tadi ketika saya berbicara, tuan-tuan dan nona-nona berjualan teu make calana. Ya, berjualan itu adalah mencari ikhtiar, mencari rezeki Allah. Di calana itu menjadi tidak boleh karena teratur oleh aturan nilai baik nilai agama maupun nilai nilai moral. Ya, seperti karena kita hidup ini adalah selamanya di dalam tata nilai, tidak akan terlepas dari tata nilai. Nah, demikian juga ketika hanya kita berkesenian. Contoh, lagu Rhoma Irama, judi meracuni kehidupan, kan gitu ya. Dia dalam lirik lagu itu pasti dengan tujuannya untuk menegakkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Maka boleh. Banyak orang-orang yang orang menjadi sadar dari perilaku yang jelek menjadi berperilaku yang baik gara-gara lagu ini. Kan seperti itu. Maka banyaklah sekarang lagu-lagu religi sehingga dapat menyejukkan. Ya. Anda main musik nasyid, betul? Nasyid kan itu seperti itu. Itu menyejukkan main musik. Dan untuk menang mah make main nasyid dulu itu di baju, itu di calana. Maka hukumnya jadi temenang. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa bermain musik ini haram. Tergantung tujuan. Karena nanti oleh aturan-aturan yang lain akan terbentuk. Terus dalam surah yang lain yaitu surah Al-A'raf ayat 180
yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat atau mereka kerjakan. Dalam ayat ini jelas tersebut Asmaul Husna, dan di dalam lafaz Asmaul Husna ini ada kata seperti kata Al-Jamal, Maha Indah, Jalal, Maha Agung, dan Allah itu Maha Indah. Buktinya apa? Ciptaannya sungguh semuanya juga Maha Indah. Nah, seperti itu. Ini adalah wujud, bukti bahwa Allah itu Maha Indah. Contohnya, kalian cantik-cantik, kalian ganteng. Walaupun kembar tidak akan ada yang sama. Itulah ciptaan Allah. Tidak ada manusia yang dapat meniru ciptaan Allah secara sempurna, tidak ada. Walaupun orang Yunani berkata manusia itu adalah mimesis, Plato sendiri mengatakan manusia itu adalah mimesis. Manusia itu adalah sebagai peniru. Ya. Tidak menciptakan. Kalau meniru itu berarti menduplikat apa yang telah ada. Adanya di mana? Adanya di alam. Alam itu apa? Alam itu merupakan ciptaan Allah. Dan itu adalah bukti dari keagungan Allah. Bukti dari kebesaran Allah. Bukti dari kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita bernapas hari ini, kita berbicara hari ini, kita dapat duduk di sini tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Manusia itu sebagai peniru. Maka ketika ada yang mengatakan, wah ini lukisan ini ciptaan saya, itu adalah salah. Karena itu ciptaan itu milik Allah. Mencipta itu adalah milik Allah. Kita ini hanya meniru. Nah, kalau berbicara karya baru. Ya. Maka kalau saya katakan, wah, kalau berbicara tentang menciptakan itu adalah salah satu kesombongan yang mau menyerupai Allah. Karena kata cipta itu kalau kalian buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu hanya untuk Allah yang mencipta. Seperti itu. Silakan. Maka kita juga harus hati-hati di dalam berbicara. Ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan kita meniru apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, maka itu juga akan menjadi kekaguman kita dan kita akan meningkatkan rasa syukur kita. Dan insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ada kelompok atau kelompok yang tidak memperbolehkan. Ya, kelompok yang tidak memperbolehkan. Di mana pada zaman umat-umat terdahulu
terdapat tradisi membuat gambar atau membuat patung orang-orang apa itu orang-orang soleh ya di kalangan mereka yang meninggal dunia. Nah, ya jadi di zaman dahulu itu kan ya ada tradisi membuat gambar atau foto atau membuat patung ya orang-orang yang mempunyai apa namanya itu sebuah kekuatan kewibawaan, betul ya, seperti ini kebiasaan. Dan saya kira kebiasaan itu juga masih berlangsung Pak sampai saat ini ya. Wah, kulantaran si anu teh berjasa maka dibuatkanlah patungnya, betul ya. Atau karena orang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar maka dibuatkanlah lukisannya untuk mengagungkannya. Seperti itu. Wah, karena ada orang ini masyarakat ini seperti ini. Nah, itulah yang salah. Nah, demikian pada masa lalu juga seperti itu. Sehingga niat mengabadikannya itu menjadilah lain, akan berubah makna yang akhirnya gambar dan patung itu disembah. Nah, inilah yang salah. Ya. Gambar, lukisan dan patung itu dijadikan suatu sembahan. Dan kemudian dipertuhankan. Ya, dan juga ditakutkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, Rasulullah mengancam bahwa membuat gambar dan patung dengan tujuan kesyirikan akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya. Seperti itu. Karena salah ininya, salah penggunaan. Ya, salah penggunaan. Sekarang Anda membuat sebuah foto ya, dipoto dan Anda salah gunakan, pasti akan marah yang mempunyai foto tersebut, akan berbeda hukumnya kan. Ya. Nah, di sini kalau dalam surat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketidakbolehan dalam berkesenian ini, diantaranya surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 52 dan juga ayat 63 dan juga 64 ya. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah sebelum kebenaran, sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu taklukkan, yang kamu tekun beribadat kepadanya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini pada waktu zaman Nabi Ibrahim ya, patung-patung ini disembah. Nah, inilah kesalahannya ya. Karena dijadikan suatu kesyirikan dan juga kemusyrikan. Ya, yang tadinya untuk mengabadikan dan akhirnya dijadikan sesembahan.
dari beberapa ayat tadi ya, karena kita juga terbatas oleh waktu ya Neng ya. Ya, ini sangat jelas bahwa pada saat itu keberadaan patung-patung itu dijadikan sesembahan selain Allah sehingga menjadikan syirik. Oleh karena itu, melihat dari bahaya perbuatan syirik, maka pembuatan hal seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang bagaimana perspektif seni menurut Islam? Tentunya dalam agama Islam tidak memberikan atau mengkelompokkan sebuah pemahaman atau teori dan ajaran yang spesifik tentang seni dalam bentuk maupun turunannya. Sehingga belum memiliki kaidah atau batasan-batasan tentang seni Islam yang dapat diterima semua golongan. Sehingga seni sebagai bahasa universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengerjakan perbuatan baik dalam arti atau perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan tercela atau perbuatan munkar, serta membangun kehidupan yang berkeadaban dan juga bermoral. Di samping itu juga diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan perasaan yang halus, keindahan dan juga kebenaran menuju keseimbangan materi dan juga spiritual. Dengan demikian, seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberikan kepuasan secara fisik maupun fisik. Maka kalau kita dapat mengolah rasa kita, mengolah fitrah kita sebagai makhluk manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain, insya Allah dengan akalnya kita akan mengetahui keagungan Allah. Dengan pikirnya kita juga akan mengetahui kebesaran Allah dan juga kekuasaan Allah. Ya, seperti itu. Sehingga Islam ini merupakan agama yang realistis. Islam ini tidak berada di dunia hayal dan juga di dunia ide atau di dunia semu. Ya. Dan kalau saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang ada, yang kesempurnaan itu hanya ada pada dunia ide. Pada dunia alam pemikiran baru itu. Dan ketidaksempurnaan ini adalah suatu kesengajaan. Sehingga kita diharuskan mencari yang idealis, yang sempurna. Walaupun tidak akan ada yang sempurna. Manusia itu akan tetap mengalami kekurangan. Ya. Dan wajarlah kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Dan kalau saya pikirkan wajarlah dalam hidup saya itu kebanyakannya berdosa daripada berbuat kebaikan. Tetapi akan berusaha mencari kebaikan. Wajar.
kita manusia hanya dijaga oleh malaikat raqib dan atid yang mengawas kita dan mencatat kebaikan kita juga kejelekan kita. Sementara dalam tubuh kita, dalam napas kita, dalam aliran darah kita terdapat setan-setan, beribu-ribu setan. Wajar. Maka kebaikan akan berusaha, selamanya berusaha berjuang untuk mengalahkan kejelekan. Maka dalam diri kita juga akan selamanya berperang mencari kebaikan dalam diri. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita dapat bersyukur dari nikmat ini, nikmat diberikan rasa dan perasaan sebagai fitrah manusia. Karena tujuan seni ini, tujuan pembelajaran seni ini adalah bertujuan untuk meningkatkan rasa. Ya. Meningkatkan toleransi sehingga hatinya ini halus. Ya. Ini ada di dalam silabus. Salah satu tujuan pendidikan seni itu untuk memperhalus budi pekerti. Sehingga kita ini mengolah rasanya itu terolah. Nah, rasa ini sebagai fitrah yang membedakan dengan makhluk yang lain. Seni juga adalah sebuah fitrah. Ya. Dan juga membedakan dengan makhluk yang lain. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan tahu tentang ilmu tentang seni, ini akan meningkatkan ketauhidan kita, akan meningkatkan keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seni dalam Islam terutama yang berkaitan dengan musik, berkaitan dengan nyanyian maupun lagu, ya, tidaklah selalu mutlak itu haram. Dengan catatan tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalnya untuk mengajak jihad fisabilillah. Dalam artian jihad fisabilillah itu bukan berperang ya secara fisik ya, secara batin pun kita ini jihad fisabilillah melawan nafsu kita yang paling penting. Ya. Dan menentang juga kemungkaran. Misalnya untuk mengajak zina, ya, mengajak berjudi, mengajak mabuk-mabukan. Nah, seperti itu. Itu di musik-musik itu, syair-syair itu diperbolehkan. Dan itu boleh mah bukan karya seninya, tapi pelaku seninya yang akan mengajak kepada hal-hal keburukan. Contoh, teu saeutik nu nyanyi make lejing, bener. Da ari musikna mah teu nanaon. Tapi nu jadi nanaon mah akibat nempon nu nyanyina kur make lejing. Sehingga menimbulkan nafsu sahwat. Kan seperti itu, betul. Nah, celana lejing itu adalah karya produk seni kerajinan, seni busana, tetapi salah penempatan. Anu kuduna celana lejing teh keur daleman, betul. Tetapi menjadi luaran. Matak lamun kacida pantesna beda
permen. Ai Superman mah make bedana ha? Ya, itu kan kalau Superman itu celana dalamnya di luar, ya seperti itu. Ya, jadi beda dengan yang lain. Nah ini terjadi kesalahan. Padahal harus di sini kan itu ya, di sini. Itu yang salah. Nah, syair-syair hendaknya ini bersifat tentang pujian ya terhadap Allah, menyemangati untuk amal ma'ruf nahi mungkar serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan juga sah. Ya, mata lamun sore-sore sok aya dina penguasai dina pengeras suara itu syair ya. Eling eling umat muslimin muslimat, ayu urang ma'a sholat. Nah seperti itu adalah merupakan syair yang sangat indah. Ya betul, itu merupakan syair yang sangat indah. Tentunya perlu terus ditumbuh kembang. Ya, kalau karya siapa ya, saya lupa lagi, takut salah ini. Ila tulil firdosi ahla walalak wa ala nari Nah itu juga merupakan sebuah syair ya yang sangat indah. Jadi selama seni ini tidak bertentangan dengan syariat dan mengagungkan nama Allah, maka seni itu diperbolehkan. Kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan, yang pertama, kemampuan berkesenian merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Yang kedua, Islam pasti mendukung kesenian yang selama menampilkan lahirnya dan mendukung fitrah manusia yang suci ini. Karena itu pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia sebagai seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam. Yang ketiga, jika seni dipakai sebagai keindahan atau sesuatu yang indah, maka seni merupakan fitrah manusia untuk menyenangi keindahan, karena Allah pun menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Seni yang sesungguhnya adalah suatu yang agung dan mengandung nilai-nilai yang universal dan lebih cenderung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran maupun hadis ini tidak mengecam seni, patung atau gambar dan jenis seni lainnya, melainkan mengecam sikap manusia terhadap patung atau gambar tersebut. Tidak ada, ya,
dalam Al-Quran dan hadis juga yang mengecam tentang apa seni gambar maupun patung. Tetapi perilaku manusia terhadap gambar maupun patung itu sendiri yang diharamkan. Ya. Nah, jadi dalam prakteknya, contoh kalian membuat sebuah gambar, membuat sebuah lukisan, membuat sebuah foto, dan kita pajangkan dan kita pamerkan. Sebagai contoh, bulan kemarin di sekolah kita mengadakan pameran karya. Maksudnya apa? Yang pertama meningkatkan kepercayaan diri yang membuatnya, yang kedua dapat menghargai karya-karya orang lain. Tidak mencemooh karya orang lain. Ketika kita telah dapat menghargai orang lain, insya Allah kita juga akan menghargai karya ciptaan Allah. Sebagai contoh, tidak akan terjadi olok-mengolokkan. Hei kamu hitam, hei kamu putih, hei kamu pesek, hei kamu itu pecak, tidak akan ada. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Allah. Ketika kalian menghina penciptaan Allah, sama dengan menghina pencipta. Betul. Nah, itulah pelajaran. Kan ya? Seperti itu. Mata patung mual marah, gambar mual marah disebut, gambarnya jelek, patungnya jelek, tetapi yang membuatnya yang akan marah. Ketika kalian juga menjelekkan karya Allah, ciptaan Allah, maka Allah akan murka kepada kita dan akan memberikan azab kepada kita. Baiklah, untuk selanjutnya ini pas jam 9 kalian mengadakan diskusi, bahan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, bagaimanakah